There's another universe. Please make some noise. Give me a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unte. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya Nur Hidayah dengan NIM 8595554. Saya Asmira dengan NIM 859555506. Dan saya Anggi dengan NIM 859557137. Dan saya Rizkyati dengan NIM 859555544. Pada hari ini kami akan melakukan praktikum, yaitu pencernaan makanan. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang berfungsi mengolah makanan secara mekanik dan kimiawi, lalu mengubahnya menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Oke, perjalanan dimulai dari rongga mulut. Di sini makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi dan dibantu oleh enzim. Nah, di atasnya kita bisa lihat ada rongga hidung. Namun, makanan melewati faring, yaitu jalur persimpangan antara rongga mulut dan kerongkongan. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan turun melewati tenggorokan dan kerongkongan yang bahasa ilmiahnya itu adalah oesophagus. Dan di sini terjadi gerakan meremas atau peristaltik yang mendorong makanan menuju pemberhentian pertama, yaitu lambung. Nah, ini dia lambung atau vertikulus. Lambung kita ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama kardiak bagian atas yang berbatasan dengan kerongkongan, kedua fundus bagian tengah yang membulat, dan yang ketiga pilorus bagian bawah yang berbatasan dengan usus. Di lambung, makanan diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan asam lambung serta enzim. Setelah teksturnya menjadi halus seperti bubur, makanan masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Jalurnya sangat panjang dan berliku-liku, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari, kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Disinilah sari-sari makanan dan nutrisi penting diserap oleh tubuh untuk jadi energi kita. Di perbatasan antara usus halus dan usus besar, kalau kita lihat di bagian bawah kiri gambar, terdapat usus buntu atau sekum dan tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix. Sisa-sisa makanan yang tidak terserap kemudian masuk ke usus besar. Di sini, airnya diserap kembali agar tubuh kita tidak dehidrasi. Sesuai arah jalannya, usus besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ascendens atau jalur yang naik, yang kedua transversum atau jalur yang mendatar, dan yang ketiga descendens atau jalur yang turun. Nah teman-teman, setelah melewati perjalanan panjang di usus besar, sisa-sisa makanan tadi yang sudah tidak bisa diserap lagi oleh tubuh akan masuk ke pemberhentian terakhir, yaitu rektum. Di gambar ini, rektum adalah bagian saluran sebelum lubang pengeluaran. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara bagi feses atau ampas makanan. Ketika rektum ini mulai penuh, dinding-dindingnya akan melebar dan akan mengirimkan sinyal pada saraf otak kita. Nah, sinyal inilah yang memicu rasa mulas atau keinginan kita untuk buang air besar. Selanjutnya, setelah ada sinyal tersebut, ampas makanan atau feses tadi akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus, yang merupakan lubang pelepasan bagian paling ujung bawah di sistem pencernaan ini. Di anus terdapat otot sfinkter yang bekerja secara sadar untuk menahan atau membuka jalan saat kita mengeluarkan sisa pencernaan. Dengan keluarnya sisa makanan melalui anus, maka selesailah seluruh rangkaian proses sistem pencernaan pada manusia, mulai dari rongga mulut hingga berakhir di anus bagian bawah. Baik, itulah video praktikum kami di mata kuliah Praktikum IPA di SD. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.